Halo Bapak Ibu, ketemu dengan saya lagi, Chef Papi, memasak mudah dan menyenangkan. Hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu cara memasak bebek rica-rica. Sebelumnya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Setengah ekor bebek, di sini saya menggunakan bebek packing yang ukuran 1,8 kg, saya bagi dua, lalu saya potong jadi 6 bagian. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 butir kemiri, 1 sendok makan kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 2 buah cabai besar serta 4 buah cabai rawit merah. Masukkan semua bahan ke dalam blender, lalu kita blender sampai semua bahannya menjadi halus. Untuk memudahkan proses pemblenderan, Bapak Ibu bisa memotong bahan-bahannya menjadi bagian yang agak kecil. Lalu kita masukkan ke blender dan kita blender dengan halus, kurang lebih selama 2-3 menit proses pemblenderan. Siapkan air di dalam wajan, kurang lebih sebanyak 2-3 liter air untuk merebus bebeknya terlebih dahulu. Masukkan semua bagian bebek setelah air benar-benar mendidih. Tujuannya apa? Agar bebeknya menjadi empuk saat proses perebusan nanti. Masukkan sedikit kaldu bubuk dan garam untuk memberikan rasa pada bebeknya, jadi bebeknya tidak hambar saat dimasak rica-rica nanti. Proses merebus bebek kurang lebih selama 30 menit. Bisa ditutup ataupun tidak ditutup juga nggak ada masalah. Pastikan bebeknya empuk sebelum Bapak Ibu menggosreng dengan bumbu rica-ricanya nanti. Di sini saya menggunakan bebek packing Bapak Ibu agar dagingnya lebih empuk. Kalau Bapak Ibu menggunakan bebek yang lokal, mungkin proses perebusan akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada saat menggunakan bebek packing ini. Masukkan sedikit kunyit, kurang lebih sekitar 1 sendok teh kunyit untuk memastikan rebusan bebek tidak berbau amis. Setelah itu bisa diaduk-aduk dan kita tunggu sampai 30 menit. Ketika air rebusan bebek sudah sedikit, Bapak Ibu bisa cek tingkat keempukan bebeknya dengan menyubit atau mencuil sedikit bagian dari daging bebek untuk memastikan bebeknya sudah empuk. Goreng bebek sampai berwarna kuning kecoklatan. Untuk penggorengan bebek tergantung selera dari Bapak Ibu sekalian, mau kering ataupun mau setengah matang. Seperti itu. Kalau saya suka yang kering karena daging bebek cenderung amis, sehingga kalau dimasak setengah matang, terutama bagian kulitnya nanti akan berbau amis dan masih sedikit basah. Digoreng sampai kering, kalau kering kurang lebih sekitar 10-15 menit. Mungkin kalau basah ya sekitar 5-10 menit Bapak Ibu bisa menggorengnya. Setelah berwarna kecoklatan seperti pada video, ini saya menggorengnya dengan kering, bisa dibalik, kemudian diangkat dan bisa ditiriskan. Siapkan sedikit minyak yang panas untuk menumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Apabila minyak sudah panas, kita masukkan bumbunya, lalu kita aduk-aduk kurang lebih selama 5-10 menit dengan api yang kecil ya Bapak Ibu agar tidak gosong. Lalu kita tumis sampai baunya harum. Nah, Bapak Ibu nanti di tengah jalan bisa menambahkan garam dan kaldu bubuk atau kaldu jamur sesuai selera masing-masing. Lalu kita aduk lagi sampai wangi dan siap untuk ditambahkan air. Apabila telah berwarna kecoklatan, bisa ditambahkan sedikit air. Dikira-kira saja Bapak Ibu mau airnya banyak, kuahnya banyak atau sedikit. Kalau saya sih agak kering, berarti saya menambahkan sedikit air, kurang lebih 300-400 ml air. Kita aduk-aduk bumbunya. Kita pastikan tidak ada bumbu yang lengket di dasar wajan terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai beberapa saat. Kemudian siap untuk kita masukkan bebek yang digoreng tadi. Tambahkan bebeknya yang telah Bapak Ibu goreng setengah matang atau matang sesuai selera masing-masing ke dalam kuah.
Lalu kita aduk-aduk sampai bumbu rica-ricanya meresap sempurna ke dalam bebek. Tidak terlalu lama, kurang lebih 5-10 menit untuk proses pengadukan bebek dalam kuahnya. Apinya kecil Bapak Ibu supaya tidak gosong, supaya tidak mudah gosong. Kalau kira-kira Bapak Ibu airnya dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi sedikit air ke dalam kuah tersebut. Bisa dites rasanya apakah sudah sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kalau misalkan belum sesuai selera ya bisa ditambahkan lagi kaldu atau bisa ditambahkan lagi garam, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing tingkat keasinannya atau tingkat kegurihan dari bebek rica-rica ini, seperti itu. Aduk-aduk bebek yang ditumis di dalam wajan supaya tidak lengket, tidak kosong di bagian satu sisinya saja, dan bumbunya meresap di semua sisi dari bebek tersebut. Nah, Bapak Ibu harus mengaduknya seperti ini. Ini kalau saya pakai kuah sedikit ya, jadi bebeknya cenderung kering, bebek rica-ricanya. Kalau Bapak Ibu pengen agak berkuah, bisa ditambahkan lagi airnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau sudah kering seperti ini, bisa diangkat. Nah, tampilannya seperti ini. Menarik bukan? Wangi, harum, dan nikmat. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komen. Terima kasih.